pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang paling tinggi di daerah Bapak? Ranking pengguna narkoba tertinggi. Pengguna tadi umur 16. Apakah bisa terjerat hukum? Seperti ini Pak. Misalnya kalau kita ngelapor misalnya ke polisi, khawatir ini kena tangkap. Sedangkan ini hanya korban penyalahgunaan. Nah, bagaimana itu? Jadi seorang anak itu mengancam ibunya. Belakangan ini kan memang banyak sekali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menurun. Saya kaget terkejut, kenapa? Wah, nanti kalau lapor ke ruang pesek. Lah ya itu yang sudah beredar sekarang. Ya Allah, saya deg-degan mesin. Ya Allah. Jangan ragu-ragu ngundang Kapolsek. Karena kadang-kadang ngundang Kapolsek ragu-ragu kan khawatir menyiapkan amplop. Nah, ini yang saya sampaikan langsung bahwa saya buktikan begitu saya hadir di masyarakat, mohon maaf, saya tolak memang. Saya tolak yang seperti itu. Misalnya saya hadir tahlilan atau ada mulutan imtihan. Kalau bisa Kapolsek ini bantu kepada masjid sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemas Matas dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Lebih tepatnya kita mengundang Bapak Kapolsek Pengarengan, Pak ya, Bapak Sujiono. Nah, di sini kita berharap bisa menimba ilmu atau bahkan informasi tentang tugas-tugas polisi tentunya Pak ya, khususnya di daerah Sampang. Baik, pertama-tama mari Bapak monggo diperkenalkan dulu, mungkin nanti selanjutnya bisa tanya-tanya tentang tugas-tugas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Mahrul, mohon maaf. Yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya, seluruh masyarakat. Yang pertama kami perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Sujiono Sarjana Hukum, atau lebih lengkap lagi Ibda Sujiono Sarjana Hukum. Saat ini saya sebagai Kapolsek Pengarengan. Kapolsek Pengarengan, Pak. Kemudian alamat rumah tinggal di Jalan Perumahan Selong Permai. Oh, Selong Permai. Perkenalan yang lain cukup ya? Saya kira nama, pangkat, jabatan sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, cukup jelas perkenalannya. Nah, ini Pak, banyak kan sekarang kita ini bahkan kaum muda itu ingin mengetahui tugas pokok seorang polisi itu apa? Oke, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Polri ini sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas. Tugas pokoknya itu pemeliharaan Kamtibmas, atau kita sebut Harkamtibmas. Kependekan atau kepanjangannya adalah HAR adalah pemeliharaan, Kamtibmasnya keamanan, ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah penegakan hukum. Hukum. Nanti yang lebih dikenal masyarakat penegakan hukumnya. Itu kebanyakan yang lebih dikenal. Tilang misalnya. Paling menonjol. Kalau kita di sekolah-sekolah sosialisasi yang paling apa ya? Pertanyaan saya misalnya yang paling Anda ingat tentang polisi, tilang misalnya. Benar. Ternyata nomor 3, tugas yang nomor 3 ya, itu adalah kita kenal dengan Lin Yan Yong. Kita singkat itu, kalau kepanjangannya adalah perlindungan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pengayoman masyarakat. Oke, baik. Tugas pokoknya itu. Baik, nah, sekarang lebih spesifik lagi nih sesuai dengan jabatan yang Bapak emban pada saat ini, yaitu sebagai Kapolsek Pengarengan. Nah, bagaimana program-program seorang Kapolsek utamanya di tempat Bapak bertugas itu? Iya Pak Ustadz, jadi kita mempunyai jargon dari Pak Kapolri ya yang harus kita laksanakan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok yang tadi itu, Harkamtibmas, Gakum dan Linjamnyom tadi itu adalah program presisi. Ya. Itu programnya Pak Kapolri, yaitu kita harus bisa memprediksi, kemudian akuntabilitas, jadi keterbukaan dalam informasi, dalam rekrutmen anggota Polri. Nah, responsibilitas dan prediksi. Artinya kita sebagai Kapolsek itu tugas pokoknya sama, turunannya dari tugas pokok di Undang-Undang Polri tersebut, Harkamtibmas, Gakum dan Linjamnyom. Kita harus bisa memprediksi suatu wilayah, misalnya wilayah kami, apa sih kerawanannya curanmor atau narkoba yang menonjol di situ dengan data Kamtibmas selama 1 tahun. Itu kita akan bisa lihat apa sih yang terjadi pada Januari, Februari sampai Desember tahun sebelumnya. Nanti akan kita lihat di situ, kita akan prediksi dari situ apa prioritas program kita sehingga tujuan tadi itu masyarakat merasa terayomi, terlayani, ini bisa tercapai. Makanya kita harus responsibilitas dari jargonnya Pak Kapolri tadi, kita prediksi dulu dengan data tadi, kita prediksi apa sih yang untuk pelayanan, untuk Harkamtibmas tadi, kasus menonjolnya apa di situ, yang kemudian prediksi sudah, kemudian kita responsibilitas, artinya pada saat masyarakat mempunyai suatu masalah, misalnya masalah, kita harus cepat-cepat merespon. Ini jargon kita, perintah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat, sekecil apapun. Kalau mungkin ada dulu laporan ke polsek kami, secepat mungkin kita harus respon dari masyarakat. Baik, nah gini, kita kan misalnya sebagai masyarakat yang tidak tahu apa-apa lah Pak ya, misal ini tidak kenal dengan ini, tidak kenal dengan pejabat. Kalau kita mempunyai masalah misalnya kehilangan sesuatu, pertama kali langkah yang harus kita lakukan itu apa Pak? Kalau contoh kasuistisnya adalah sebuah misalnya kehilangan. Ya, kita anggap saja yang sering terjadi ya, misalnya curanmor, maka kemarin di wilayah kami ada beberapa kejadian, dan yang terakhir ini ada kejadian di wilayah kami curanmor itu jam 2.30 kalau lebih. 2.30. Warga kami di Dusun Galbah Pengarengan, namanya Suherman namanya, itu baru pulang dari perjalanan gitu ya, pulang jam 2. Terus dia parkir sepeda motornya di teras rumah, namun teras itu nggak ada pintunya. Dia masuk sebentar untuk istirahat. Kemudian jam 2.30 itu dia mendengar sesuatu, mendengar suara seperti motor diturunkan dari teras itu. Terus dia keluar, betul jarak kurang lebih 50 meter sudah di bawah, kenceng larinya. Lari, masih sempat melihat ciri-ciri daripada pelaku. Nanti endingnya ketangkap sudah. Namun tadi pertanyaan, kembali ke fokus ke pertanyaan, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah lapor. Yang pertama adalah setelah tadi ya, karena dia masih ada upaya, kelihatan orangnya dikejar. Sempat dia ngejar, namun karena dia itu jalan kaki dan motornya itu dinaiki karena hidup, nggak dituntun ya, akhirnya terlambat jauh, ketinggalan jauh. Dan yang bersangkutan langsung ke kantor kami, langsung ke polsek. Kemudian kami dihubungi. Jawaban yang tadi adalah dia langsung lapor kepada kami, petugas. Kami akan upaya, begitu kami terima laporan tersebut, ada anggota kami yang berupaya mengejar sampai ke Jalan Makbul di Sampang, karena arahnya ke timur. Walaupun malam itu belum ketangkap ya, malam itu belum. Sampai pagi kita berupaya untuk melihat ciri-ciri daripada pelaku. Kemudian di sebelah rumah itu, di toko masyarakat, sebelum keluar ke jalan raya itu ada CCTV. Itulah gunanya CCTV. Sempat terlihat pada saat dia belok di tempat itu, terlihat wajahnya dari samping kelihatan. Kemudian kita panggil saksi bahwa
itu mirip sekali, identik dengan namanya A misalnya, inisial M, ya, karena itu anak inisial M. Hari itu pagi itu kita pelan-pelan untuk olah TKP. Kami bersama anggota, kami kumpulkan anggota kami untuk olah TKP di rumah yang bersangkutan. Larinya ke arah mana kita ikuti, dan kuncinya di CCTV. Itu kelihatan ada wajah yang sempat orang di situ itu ada yang mengenali, Namun karena jarak CCTV itu cukup jauh dari rumah tokoh masyarakat itu, jaraknya cukup jauh sehingga samar-samar saja. Itu kita lapor kerjasama, kita laporkan kepada pembina fungsi kami di Polres, yaitu Satreskrim. Di sana ada kelengkapan, ada alat yang untuk bisa men-zoom daripada CCTV tersebut, sehingga wajahnya lebih nampak, lebih jelas. Setelah itu, setelah lebih nampak, lebih jelas, dari kami di Polsek hanya ada 3 Satreskrim yang membidangi masalah tindak pidana seperti itu. Sehingga kami kolaborasi, lapor kepada pembina fungsi Reskrim Polres. Di sana banyak anggota. Kita punya grup Reskrim se-Sampang. Sehingga terciumlah siang hari, sore hari itu tercium bahwa yang bersangkutan tersangka ini ada di wilayah Camplong. Dan jam 11 malam, kurang lebih jam 11.30, ya, hampir jam 12, nggak sampai 24 jam itu ketangkap di malam itu, ditangkap dan ketemu. Baik, setelah mendengar cerita bahwasannya ini hal yang luar biasa. Kenapa? Seorang Kapolsek tahu secara detail bahkan nama korban kehilangan, kan luar biasa. Jadi istilahnya Bapak Kapolsek ini langsung turun tangan, begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, setelah kita mendengarkan tadi bahwa sering beranggapan bahwa kehilangan motor, lapor tidak akan digubris. Dan nyatanya setelah kita dengar tadi ceritanya bahwa pihak kepolisian sudah bahkan punya trik-trik tertentu untuk menemukan pelakunya. Terima kasih atas pengajarannya Pak. Nah, tadi saya dengar bahwa di kepolisian atau bahkan lebih khususnya di Kapolsek menganalisa sebuah pelanggaran hukum misalnya yang tingkat terbanyak. Nah, pelanggaran apa atau pelanggaran hukum apa yang paling tinggi di daerah Bapak atau di daerah Kabupaten Sampang misalnya? Untuk di wilayah kami di Polsek Pengalengan, selama ini yang paling menonjol, mohon maaf, memang masalah narkoba. Jadi dibandingkan dengan ranking keduanya curanmor, nomor 1 penyalahgunaan narkoba. Walaupun tahun ini sudah menurun, tahun 2020 selama 1 tahun ini data fakta yang ada 7 warga kami yang diamankan atau ditangkap sebagai tersangka narkoba. Tahun 2021 itu ada 5, dari 7 menjadi 5 turun 2. Saya mulai menjabat di Polsek Pengalengan bulan Juni 2021, sehingga saya baru mulai saya pahami, saya kenali tipikal ini peredaran jalurnya narkoba itu. Dan setengah tahun dari Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu kami bisa menekan baru dari 7 menjadi 5. Namun tahun 2022 ini kami sudah menemukan polanya. Anak-anak itu belinya di mana? Ada jalurnya, Pak. Jadi ke dusun itu ada gardu yang awalnya saya lihat itu jam 8 malam, 9 malam anak-anak itu usia muda, 16 tahun, 17 tahun, itu ngumpul di situ. Dan bubarnya itu sampai subuh. Jadi saya beberapa kali sudah peringatkan. Awalnya saya datengin, assalamualaikum, kita ngobrol-ngobrol. Apa sih manfaatnya adik-adik di sini megang HP gitu kan. Kemudian setelah saya dalami ternyata salah satu di antara mereka ada yang tertangkap di belakang polsek kami, warga Pengalengan situ. Ini ya sehari-hari di situ, sehari-hari kumpul di gardu itu kumpul, kemudian dipulangnya sampai jam 4 pagi. Setelah itu saya bekerjasama dengan aparat desa, Pak Lurah, kami izin kemudian kepada Pak Apel tadi saya namanya kepala dusun. Kita datangi mereka dan kita mohon maaf, kita paksa untuk bubar. Kita paksa bubar setelah saya mendapatkan jalur
yang ketangkep tadi kita periksa, ternyata dia di situlah. Jadi pada jam 1, jam 2 itulah nanti ada kiriman dari Sampang, kurir yang mengantar sabu-sabu dan pil tersebut. Kita paksa bubar dan saat ini gardu itu sudah nggak pernah dipakai. Kami kontrol malam minggu, kami jam 1 patroli ke jalur tersebut. Jadi di dusun itu, dari dusun Gunungah namanya, itu melebar ke sekiri, ke arah timur, itu ada dusun Galba. Galba nanti ke dusun Kolo, Kolo ke timur lagi Kolo Barat, Kolo Timur, Combi, dan Senasin. Itu warga yang selama ini dari 9 tersangka, 7, 2, dan 2. Jadi 11 tersangka itu paling banyak di itu yang tertangkap. Setiap ada penangkapan, saat ini misalnya dari Polres ada penangkapan narkoba, kami baca itu saya selalu khawatir itu warga saya gitu. Jadi kami berniat betul dengan upaya tadi itu, penyebabnya di situ, sehingga kami antisipasi anak-anak itu kami bubarkan. Dan ternyata di situ ada tokohnya, tokoh residivis yang dulu pernah di penjara gara-gara narkoba juga. Kemudian sudah bubar, namun saya khawatir nanti mereka masih main di luar. Ini kalau dari segi usia, Pak, rata-rata pengguna itu usia berapa? Awal-awal tahun 2020 kami baca itu awalnya sebenarnya 30 lah. Orang 30, ada yang maksimal 35. Maksimal itu. Maksimal 35. Kemudian yang terakhir ini yang saya agak kaget tuh ada anak yang usia 16 tahun. 16 tahun nih. Ya, usia SMP. Masih usia SMP. Kemudian dia ini namanya S, inisial S. Saya tahu persis rumahnya di situ, di daerah. Dia awalnya dia ini karena perhatian orang tua kurang, dia ngumpul di gardu-gardu tersebut. Di gardu, kemudian biasanya dia itu dikasih gratis. Awalnya dengan senior gratis. Kasih dia rokok. Istilahnya dipancing gitu. Ya, dipancing gratis dulu. Lama-kelamaan dia agak ketagihan, merasa fly nyaman, akhirnya dia menggunakan sendiri. Namun yang memang yang waktu itu yang nangkep dari Reskrim Reskoba Polres. Ada 2 anak, satu itu namanya S tadi itu, inisial S, satunya inisial F. Saya tahu persis rumahnya, saya datengin ke rumahnya, saya minta tolong kepada orang tuanya namanya Pak, inisialnya MR. Itu setelah diperiksa di Polres karena masih di bawah umur, kemarin ditempatkan di RPS, Rumah Perlindungan Sosial di Jalan Mutiara ini. Saya temui di sana, saya temui, kamu kenapa begini ya saya? Ya karena kurang perhatian saja, kurang perhatian. Nah, istilahnya kalau pengguna tadi umur 16, apakah bisa terjerat hukum? Untuk anak itu batasan usianya 14 tahun. Tetap kena juga, Pak? Tetap kena. Ya, jadi jangan berharap mentang-mentang masih kecil terus luar biasa. Nah, kalau di Sampang sendiri, Pak, paling menurut ranking pengguna narkoba tertinggi mungkin 1 sampai 5 lah mungkin, Pak. Kalau berkenan disampaikan ya mari, kalau memang ini ya terserah Bapak. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini tidak hal yang tabu, bukan. Kemarin kami ada paparan ANEF, analisa evaluasi tingkat Polda Jatim. Tingkat Polda Jatim itu dipimpin Pak Kapolda dan seluruh jajaran Pak Kapolres, seluruh Kapolsek. Walaupun kami hadir Zoom meeting di Polres. Kalau yang PJU Polda bersama Pak Kapolda. Tapi kalau di Polres kita pakai Zoom meeting. Ini se-Indonesia ini ranking 1 untuk penyalahgunaan narkoba adalah Provinsi Jawa Timur, wilayah Jawa Timur. Yang sebelumnya sebenarnya Polda Metro Jaya. Yang tahun ini kita bergeser Jawa Timur. Terus se-Jawa Timur ini Madura adalah ranking pertama. Madura yang pertama. Madura ini penyalahgunaan narkobanya banyak. Kemarin waktu ada acara semacam seminar mungkin di Bakorwil Pamekasan, itu Kiai Edkon yang kami hormati, kami takdimi, beliau adalah ketua PJNU. Kiai Edkon pengasuh pondok pesantren di Kaju ya, Asyirojiyah kalau nggak salah. Itu beliau menyampaikan hal yang sama seperti ini, dan itu pukulan bagi kami karena disiarkan juga di NU, MWJNU tingkat kecamatan. Beliau prihatin dengan adanya Jawa Timur tertinggi, Sampang, kemudian
memang kalau di Sampang itu wilayah utara masih jadi sasaran, jadi penyalahgunaan narkoba terbanyak. Dari Sukabana, Ketapang, Banyuates. Namun mohon maaf tadi ranking 4-nya di Pengalengan, wilayah kami. Ranking 4-nya stigma itu ada, dan memang saya akui kenapa berdasarkan tersangka yang ditangkap oleh Reskor Bapores memang cukup banyak tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun 2001 ini menurun, dan tahun ini 2022 ini yang sebelumnya 7, 5, dan tahun ini kami sampai bulan September akhir ini baru 2 yang mudah-mudahan nggak tambah lagi. Berarti mengalami penurunan, Pak ya. Progresnya membaik. Oke. Kalau dilihat dari tingkat tertinggi Jawa Timur, adakah instruksi-instruksi khusus penanganan ini, Pak? Mungkin dari Polda? Betul. Ada. Jadi saat ini tahun kemarin 2 tahun yang lalu kita direncanakan di wilayah Sampang ini, di Kecamatan Sokobana, disurvei di sana akan kita perkuat kekuatan Polri, yaitu Satuan Brimob. Satuan Brimob akan ditempatkan Mako Brimob di sana. Ya, setelah nanti ada perkuatan, kita berharap kekuatan mereka ini akan lemah, karena kita juga melakukan di Polsek itu, misalnya penangkapan yang semuanya besar, mereka juga pakai senjata api, mereka juga menggunakan IT yang modern. Kalau kita nggak imbangi dengan itu, kita ketinggalan. Itu contoh upaya pemerintah. Yang kedua, Bapak Mahfud MD, Pak Menteri Polhukam, itu ada tokoh Madura, tokoh kita yang beliaunya hebat, dan beliau pernah mengumpulkan Bupati Semadura di Sampang kalau nggak salah, Bupati Semadura. Utusan di pemerintah pusat hanya supaya Madura bisa menekan penyalahgunaan narkoba. Beliau menyampaikan kepada Bupati 4, mari kita sama-sama kompak. Artinya jangan sampai nanti Sampang ditekan seperti efek balon, mungkin ditekan sini muncul di Pamekasan. Sama-sama bergerak supaya nanti tidak jadi lahan untuk konsumsi, ya, konsumnya banyak, konsumennya banyak, sehingga para penjual yang dari Kalimantan, dari Jawa itu kemudian tetap menjual ke sini, upaya-upaya itu. Kemudian Pak Wabub, Pak Bupati kita setelah ini juga banyak instruksi kepada kami, Pak Kapolda, tentang narkoba ini jangan sampai anggota terlibat. Anggota terlibat langsung dipecat. Ada anggota yang terlibat, kita sudah ada contoh. Ada 2 kali anggota kita di Polres Sampang ini yang ada, Pak, yang diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Itu instruksi yang cukup keras, Pak, gitu. Sampai saat ini masih berlaku. Seandainya anggota menggunakan, itu upaya-upaya dari pimpinan. Baik. Nah, seperti tadi upaya-upaya sudah dilakukan, berarti sudah mendapatkan perhatian khusus tentang penyalahgunaan narkoba, Pak ya. Nah, kita sebagai masyarakat, apakah bisa membantu program polisi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, Pak? Kita sebagai, dan apa yang harus kita lakukan? Jadi gini Mas, jadi narkoba ini adalah masalah musuh bersama. Ada kebijakan pemerintah yang kadang-kadang, mohon maaf, satunya ada yang mendukung, satunya ada yang membuli. Misalnya gitu ya, karena berhubungan dengan politik misalnya. Namun untuk narkoba ini saya kira semua lapisan masyarakat, dari pemilih 01, 02 misalnya, atau 03 dan sebagainya ini yang tidak mendukung pemberantasan, aneh. Di sinilah kita lebih strategis, lebih mudah sebenarnya. Sehingga peran masyarakat ini, tanpa masyarakat memang kami tidak mampu. Hampir pengungkapan kasus apapun itu, kalau tanpa informasi dari masyarakat, polisi nggak mampu. Mampu apa kami dengan petugas yang terbatas? Benar. Kami dalam satu desa, satu kecamatan itu anggotanya hanya 12, ada yang 18, 20, di kami aja 12 dengan Kapolsek, ada 11 anggota. Ini keterbatasan anggota, sehingga partisipasi masyarakat ini sangat kita butuhkan. Makanya tadi ada program kemitraan kami dengan masyarakat. Kita kalau di desa, apalagi di desa ini, kita tanpa pendekatan dengan tokoh masyarakat, di sana ada MBCNU, ada tokoh-tokoh dari pengusaha dan sebagainya, itu harus kita dekati. Tadi detail lagi kepada peran masyarakat. Kami setelah mendapat perintah dari pimpinan, Pak Kapolda, Pak Kapolres harus menekan narkoba. Ini langkah-langkah kami sudah tadi saya sampaikan. Kita jam 1 malam, jam 2 kita patroli tempat-tempat rawan, jalurnya lewat mana sih ini pilnya, lewat sini misalnya, dengan informasi dari yang ketangkap itu. Temanmu siapa aja? Namanya Am, kan?
ini Pak, lah kita datengin ke rumah itu. Oh ternyata di situlah terjadi transaksinya. Kita patroli malam di situ. Itu pun belum cukup. Sehingga ini kami punya ide untuk menekan narkoba sebagai pimpinan. Kami akan men-launching, insya Allah kami merencanakan men-launching namanya Kampung Anti Narkoba. Kampung Launching Anti Kampung Narkoba. Anti Narkoba. Nanti insya Allah masih kami koordinasikan dengan stakeholder, dengan Forkopimjam, dengan nanti Bapak Kapolres. Karena apa? Karena kami memperkirakan dengan adanya nanti memprediksi kalau kampung yang selama ini banyak warganya ketangkap, banyak yang pakai itu, nanti kalau Pak Kepala Desa, Kepala Dusun apa itu masalah itu kompak, mari kita launching di sini. Seharusnya dengan begitu orang yang menjual ke situ biasanya itu akan jadi ragu-ragu, bahkan mungkin tidak berani. Oh, benar. Karena di situ nanti setelah kita launching itu ada pos polisi tambahan. Kita di tempat itu ada pos polisi dusun itu, karena di situ paling rawan penyalahgunaan. Kita di pos itu, walaupun kita tidak 24 jam untuk menjaga, tapi kita piket malam, anggota kami wajib untuk hadir di situ. Dan ini tanpa peran Pak Kepala Desa, peran daripada Kepala Dusun tadi itu, tokoh masyarakat sekitar, ini nggak mungkin tercapai. Dengan adanya nanti di kampung tersebut, kampung A itu kita launching Kampung Anti Narkoba, mudah-mudahan nanti untuk kampung yang lain yang saat ini masih ada, mungkin mohon maaf di wilayah luar kecamatan kami, itu bisa menjadi role model. Kalau seorang kampung A tersebut, kepala dusunnya malu dong kalau setelah di launching, kemudian masih ada tertangkap. Ini ironis sekali. Dengan begitu beban mental masyarakat peran sertanya akan meningkat. Kita launching di situ, siapa malu dong Pak Klebun, Pak Lurah, atau Pak Kadus, tokoh masyarakatnya. Setelah di launching, yang launching mohon maaf Pak Bupati, Forkopimda launching. Besoknya ada penangkapan narkoba warga sampean. Benar. Otomatis mudah-mudahan menjadikan nanti mereka tanggung jawab lebih. Perhatikan tetangganya. Kadang-kadang saat ini ada problem itu tetangga, masyarakat itu tingkat pedulian rendah. Contoh kasus itu terjadi, mohon maaf ada kasus itu seorang anak membakar rumah, kemudian mobilnya kena bakar, sepedanya kena bakar. Misalkan nanti 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Itu ternyata setelah awalnya kan dikira kebakaran tetangga ini, suram. Ternyata enggak, yang membakar anaknya sendiri. Ternyata kalau dicek urin, mohon maaf positif. Masya Allah. Artinya anak itu sebenarnya sehari-hari bertengkar dengan orang tuanya, minta uang untuk beli misalnya, untuk mencari karena mungkin sudah ketagihan. Namun orang tua juga ke Pak RT tidak lapor, tetangganya lihat itu tengkar mungkin dianggap waduh masalah pribadi mungkin begitu, sehingga enggan. Itu yang sebenarnya jadi problem dan itu tidak kita harapkan. Yang bagus itu pada saat ada gejala-gejala kecil seperti itu, sampaikan kepada Babin Kamtipmas kami, sampaikan kepada polisi lah dari situ, karena ada Babin tingkat desa, ada Kapolsek itu. Makanya Pak Kapolda perintahkan ini seluruh pimpinan Kapolsek misalnya, nomor teleponnya harus benar care kepada masyarakat. Memang di desa itu kalau kami tidak mendekat, mereka pun ragu. Iya benar. Iya. Kalau kita yang nggak mendekat, mereka untuk mendekat duluan ragu. Jangan-jangan bapak ini nggak care, nggak buka diri. Iya benar. Sehingga ada permasalahan begitu, kalau kita akrab, insya Allah langsung, Pak ini si A ini sering tengkar begini. Itu nanti kita datengin. Minimal kalau sering tengkar kita datengin lah. Kita sadarkan apa sih masalahnya Bu Pak gini. Kalau kita kan boleh untuk mencegah terjadinya sesuatu. Mungkin terjadinya tadi pembakaran rumah anak sendiri, mobilnya kena itu jangan kita cegah. Kalau tingkat kepedulian, ini kita sudah gugah mulai sekarang, mudah-mudahan masyarakat ini melihat di tangganya ada masalah, silakan hubungi kami, segera hubungi kami. Itu kita harapkan sekali, kita berharap. Misalnya gini, kita mungkin punya teman yang sudah kecanduan. Bagaimana kita untuk membantu yang kecanduan tersebut agar terlepas dari itu? Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Yang saya bertanya Pak, misalnya kalau kita ngelapor misalnya ke polisi, khawatir ini kena tangkap. Sedangkan ini hanya korban penyalahgunaan. Nah, bagaimana itu? Jadi gini, ini alhamdulillah saya kira cukup cerdas, nyambung sekali ini, saya care sekali. Jadi saat ini kita Pak Wabub kita, beliau ketua BNK, Badan Narkotika Kabupaten. Beliaunya kemarin dengan Kejaksaan Sampang, dengan Polres Sampang sudah mendirikan namanya Rumah Rehab yang beralamat di Saragung, Dusun Murtongge, Dusunnya Murtongge, Kecamatan Pengaringan, pasti wilayah kami. Launchingnya kemarin atau peresmiannya itu kami hadir di situ dan visi misinya adalah kalau
itu adalah korban pemakai di bawah 1 gram ya, pemakai itu bisa direhab, tidak dipidanakan, bisa direhab nanti. Itulah gunanya kepedulian pemerintah sampai mendirikan rumah rehab. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kami di Polsek ini, mohon maaf dengan Polres, yang di Polres beda. Kalau kami di Polres itu adalah polisi penegak hukum. Artinya ya kita di jalan ada nggak pakai helm nilang misalnya, karena perintah dari Polda juga. Kita ini harus tegakkan hukum. Kalau kita biarkan nggak pakai helm nanti akan merajalela, sehingga kota itu nggak sadar hukum. Tetap harus kita harus ada hukum. Namun kalau di Polsek terapkan seperti itu, contohnya begitu, kita tidak punya teman. Di Polsek itu pada saat makan siang atau makan sore, makan malam kita di warung ketemu dengan masyarakat. Benar. Ketemu malam kita ada acara tahlilan, ada acara imtihan, ada acara mulutan, ketemu masyarakat. Kalau kita terapkan gitu ya kita lucu dan artinya kita tidak punya teman. Benar. Ditilang, habis itu dan ketemunya dia juga. Makanya unsur penegakan hukum itu kita taruh paling belakang. Di Polsek ini kita lebih kepada pencegahan. Kami ini anggaplah pembelanya rakyat di Polsek itu sudah. Kejadian yang seperti itu selama tidak mohon maaf ya, kalau pembunuhan misalnya curanmor ini kan mau tidak mau kita limpahkan ke Polres, kita proses selanjutnya. Tapi kalau yang sifatnya korban tadi kembali kepada titik permasalahannya adalah pemakai misalnya, dia korban daripada tadi yang awalnya dicekokin begitu gratis lama-lama sebelum, bukan pengedar loh ya, bukan pengedar penjual, itu laporkan kepada kami misalnya, kami sebagai anggota Polsek sebagai pembela rakyat akan kita bina. Sekarang gini, yang paling dikhawatirkan misalnya saya lah penggunanya, terus saya ingin minta direhab. Yang paling saya khawatirkan saya ditanya-tanya dapat dari mana, dapat dari ini, kan itu yang dikhawatirkan. Nah itu nanti kamu ditanya-tanya, nanti bawa ini dan bawa itu, terus gimana? Sedangkan saya sendiri pengen sekali untuk keluar dari itu, gimana? Ini saya jadi ingat kemarin Pak di Pengalengan itu ada anggota Dewan DPR Provinsi Jawa Timur, Haji Asyari itu ketemu kami di acara haul sebuah kiai gitu ya. Kemudian kami berbincang. Sebelumnya udah mengenal beliaunya. Terus beliaunya memesan kepada kami sebagai Kapolsek. Pesan saya Pak Kapolsek, tekan narkoba ya, jangan sampai anak muda di Pengalengan, adik-adik saya. Siap. Akhirnya kami komunikasi intensif dan beliaunya mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Saya paparkan di situ berapa sih jumlah yang terlibat, apa sih penyebabnya, dan di pasal sekian undang-undang narkoba itu masyarakat itu berperan aktif. Jadi di situ dilindungi undang-undang. Artinya masyarakat berperan aktif. Artinya kalau masyarakat melaporkan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau masyarakat melaporkan. Ada pertanyaan yang sama dengan panjangan. Itu ada yang katakan tentang masalah rehab. Pak, bagaimana Pak nanti rehab ini Pak? Kalau kami, jangan-jangan nanti diproses hukum, tidak. Nanti ada klasifikasinya, yang penting bukan pengedar, di bawah 1 gram itu kita rehab. Dan memang begini, kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah nanti akan ditanya-tanya misalnya, itu bagian dari pencegahan sebenarnya. Misalnya, si A sudah lapor gitu kan, kita mau ke rehab, pasti kita identifikasi. Di rumah rehab itu ada meja-meja pendaftaran, ada screening, itu asesmen di situ kan. Nah, memang di asesmen itu kita tanyain. Sebenarnya tujuannya asesmen itu supaya yang mereka yang belum ketangkep misalnya dan belum terlanjur untuk kecanduan supaya bisa kita cegah. Tapi tidak apa-apa. Itu sebenarnya kalau nggak diinformasikan malah kami jadi buta loh. Iya benar. Dengan diinformasikan tidak apa-apa. Yang penting kami nanti dengan visi misi kalau dia masih sifatnya bisa dicegah. Dalam artian bagian dari proses penanggulangan, Pak. Penanggulangan. Nah, mengingat kita ini yang di sini adalah sebagai tenaga pendidik. Betul. Kadang-kadang oke lah kalau daerah pondok mungkin agak jauh Pak ya, jauh lah karena tidak dari lingkungan luar. Bagaimana dengan guru-guru tenaga pendidik di luar? Karena tadi kan di usia bahkan ada di usia SMP. Bagaimana ciri yang bisa kita ketahui? Oh, anak saya ini khawatir kecanduan, sehingga apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Ciri-ciri ya. Nanti akan sampai ke situ. Ini kemarin juga ada peristiwa yang nyata di belakang Polsek kami di Pengalengan itu ada peristiwa. Seorang anak itu mengancam ibunya, marah-marah, kemudian motornya kakaknya digadekan, HP-nya diambil juga digadekan. Saking marah-marah sampai mau mukul ibunya.
ibunya sudah sepuh, janda ya. Kemudian dilaporkan oleh tetangganya, Pak itu si A ini ngamuk di rumah itu ngamuk. Kemudian kami datengin, kami interogasi di tempat itu, terus karena sudah membahayakan ibunya dan ibunya, Pak saya sudah nggak sanggup Pak untuk membela anak saya, akan saya bawa ke polsek. Kami bawa di sana, kami tanya. Waktu kami tanyakan itu, ini menurut ciri-ciri. Satu dia senyum-senyum, jadi diajak serius nggak bisa dia. Saya curiga anak ini melihat ciri-ciri. Ya, satu, dia diajak tanya jawab seperti itu, dia tidak bisa konsen ke saya. Jawabnya pun aneh, ngambang-ngambang. Kamu apa kalau kita malam hari? Jawabannya nggak jelas, sering. Kemudian senyumnya itu aneh, senyumnya itu tidak bisa. Orang normal kalau kami menanya itu serius jawabnya. Mbak misalnya untuk atur 1-2 kata yang cukup. Dia ngerambiang kemana-mana. Jawabannya itu pandangannya tidak bisa fokus. Terus agak pucat memang. Omongannya tidak tertata, aneh-aneh itu. Jawabannya tidak sesuai dengan fokus yang kita tanyakan. Mengalihkan daripada pertanyaan itu. Itu setelah itu ciri-ciri ya, sering menguap kayaknya payah gitu ngantuknya. Itu peristiwa yang nyata yang ada saya alami. Walaupun habis itu setelah 1 hari itu malam, kemudian bapak ibunya sudah ya namanya orang tua tetap memaafkan, saya kembalikan pulang, saya pulangkan. Karena memang tadi itu nggak sampai saya ambil langkah. Ciri-ciri saya melihat ini kalau dites urin mungkin itu positif, melihat ciri-ciri dari wajah tadi itu yang berdiri tegak sulit dia, berdiri tegak sulit. Anak itu kemudian banyak menyendiri. Lihat tadi kalau memang anak itu sudah kecanduan dan tidak pakai, dia akan gelisah. Bagaimana orang gelisah kita pernah merasakan. Kalau gelisah itu kan diajak guyon tidak bisa, diajak menyendiri adanya. Kemudian badan ini kalau di sikap tegap itu tidak bisa, tegak goyang-goyang. Pandangannya kabur, diajak omongan tidak fokus, guyonnya aneh-aneh. Itu salah satu ciri-cirinya. Oke. Baik, sahabat Gemas Matas, luar biasa perbincangan kita kali ini. Ternyata yang saya pribadi saja, kalau ketemu sama sosok polisi, itu agak gimana gitu. Ternyata setelah kita bertemu langsung berbicara, benar, dampak aura-aura memang mengayomi masyarakat. Mudah-mudahan. Terima kasih. Nah, apalagi kalau kita pikir, waktunya sekarang libur, dibela-belain untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, untuk mengamankan masyarakat, bela-belain ninggalin waktu bersama keluarga itu yang harusnya santai. Itulah salah satu bentuk dari perjuangan seorang petugas polisi, Pak ya. Siap. Nah, sebenarnya tidak cukup waktu kalau kita membahas seperti ini, luar biasa, apalagi makin kita tahu karakter seorang Polri yang benar-benar mengayomi. Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin, Pak ya. Mungkin kalau nanti Bapak ada pesan-pesan silakan. Pertanyaan terakhir dari saya. Belakangan ini kan memang banyak sekali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menurun. Bagaimana kiat-kiat Bapak atau mungkin Bapak sudah melakukannya, bagaimana mengembalikan kepercayaan itu khususnya di daerah yang Bapak pimpin? Terima kasih. Saya tadi lupa menyampaikan satu ya. Kami mengapresiasi setelah baru kemarin kami dapat kabar tentang Gemas Matas ya. Sematas ya. Iya. Gemas SMA Tafiz Asaidi ya. Iya. Kami melihat, ini luar biasa. Selama ini kami masih untuk manajemen media. Itu satu perintah pimpinan juga bahwa kita untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu harus menguasai manajemen media. Biasanya kita berita online, itu kita sampaikan tentang pesan-pesan Kamtibmas. Nah, untuk adanya podcast ini saya sangat mengapresiasi saja. Terima kasih. Kalau kami nggak hadir ke sini aneh. Dan mungkin saya berharap teman-teman yang lain. Ini perlu pengorbanan membuat podcast ini. Tidak mudah. Kami yakin IT-nya ini cukup mahal. Pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan ilmu panjenengan. Saya kira ini apresiasi. Insya Allah pimpinan kami, saya mewakili Pak Kapolres misalnya, Pak Bupati itu harusnya berterima kasih dengan panjenengan. Terima kasih. Kemudian yang kedua kembali kepada kiat-kiat kami. Ya memang betul. Institusi Polri itu besar. Namun karena oknum
Ya, Karena oknum itu benar. sehingga kadang-kadang menjadi citra kita turun. Benar. Dan upaya kami, kiat kami adalah sesuai tadi yang jurgannya Pak Kapolri, misalnya responsibilitas kepada masyarakat. Apa yang menjadi keresahan masyarakat inilah segera kita respon. Kebanyakan itu karena putusnya komunikasi itu membuat mereka jadi ragu untuk lapor ke polsek. Iya, benar. Ada sebuah kejadian tempat kami, sebuah dusun itu rusuh, ada ayam hilang, ada udang ditambahnya hilang, ikannya hilang, kemudian apa hilang. Nah, seseorang itu namanya siapa lupa saya. Kemudian itu dia melapor kepada tokoh di situ. Tokohnya itu kepala sekolah SMP sebenarnya di sana, teman saya. Itu baru tokoh ini lapor ke saya. Pak, ini ada masalah begini dusun ini. Oke, kalau bisa saya datang langsung ke lokasi. Dan saya kaget. Loh, kenapa nggak lapor kemarin kejadiannya? Karena waktu itu gini, setelah diintai masyarakat kampung itu, anak itu ketangkap 3 orang. Pas nyuri kepiting di Tambak itu sama Banten itu dikejar, ketangkap, namun nggak lapor kepada kami. Saya kaget terkejut, kenapa? Wah, nanti kalau lapor ke ruang PC. Lah ya itu yang sudah beredar sekarang. Ya Allah, saya tergantung mesin, ya Allah. Ya mulai hari itu saya terbuka pintu. Ternyata image itu masih ada. Iya. Sehingga saat ini upaya kita tadi itu, kita pendekatan kepada masyarakat, kita buktikan bahwa saya ini suka silaturahim. Seandainya ada masyarakat mengundang, mohon maaf, tahlilan, mauludan, imtihan dan sebagainya, saya sampaikan bahwa jangan ragu-ragu mengundang Kapolsek. Karena kadang-kadang mengundang Kapolsek ragu-ragu kan khawatir, mohon maaf, menyiapkan amplop. Nah, ini yang saya sampaikan langsung bahwa saya buktikan begitu saya hadir di masyarakat, mohon maaf, saya tolak memang. Saya tolak yang seperti itu. Misalnya saya hadir tahlilan atau ada mulutan imtihan. Kalau bisa Kapolsek ini bantu kepada masjid sampean. Jangan disalami saya. Saya sering tengkar. Oh iya benar. Saya kalau bisa bantu. Itu contoh. Kemudian saya sampaikan ke masyarakat bahwa undangannya nggak usah pakai surat. Pakai HP saja, di WA saja. Saya siapkan nomor HP saya ke masyarakat. Pak Kapolsek, saya mohon hadirnya misalnya. Saya senang sekali. Respon saya setiap ada undangan itu senang. Undangan itu di bahasa Islam kita kan kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Iya benar. Ini rasa bunga saya senang. Setiap siapapun mereka yang undang saya itu akan saya datengin. Dan mereka insya Allah senang, bangga kalau kami bisa hadir. Pendekatan nomor 1, pendekatan itu membuat citra. Yang kedua, tuntas kasus. Pada saat masyarakat ada masalah, kemudian ada peristiwa tidak pidana misalnya, kemudian kasusnya selesaikan, mereka senang juga. Ada mohon maaf tokoh masyarakat di sana, kiai juga punya seperti ini, punya pondok. Itu pagi hari jam 6 boncengan dengan bunyainya, boncengan gitu kan. Oh, enggak, poster di rumah. Bunyai mau belanja ke pasar jam 6. HP-nya dompetnya taruh di kotak. Oh iya. Di kotak motor vario itu ya. Jam 6 pagi dia dijambret sama motor, dijambret. Berat itu, dipepet gitu, terus dijambret. Diambil HP sama dompet, isi uang itu. Nah, setelah itu saya kenal baik betul pembelinya. Saya dengan MBCNU sana sangat akrab. Sehingga anggota belum dengar, saya dengar duluan sudah. Pak Kapolsek tolongnya, istri saya kena jambret gitu kan. Akhirnya saya ke lokasi, ke TKP, saya lihat, sudah lari. Waktu itu dicek kita telepon nomor HP itu masih nyambung. Kita datangi tempat nyambungnya, kita lihat ini bisa kita lacak. Udah nggak ada, hilang. Akhirnya di ilmu ini ya, sekaligus ini untuk edukasi bahwa kalau panjenengan masyarakat siapapun HP-nya kena jambret atau hilang, itu nanti biasanya penjambret itu kan menjual, HP-nya dijual, pasti nomornya diambil, dibuang. Itu mereka menganggap bahwa tidak bisa dihubungi lagi, bisa dilacak. Namun kita punya namanya teknologi IMEI. Di dalam nomor HP panjenengan itu ada namanya nomor IMEI. Nomor IMEI itulah nanti bisa kita tampilkan, kita lacak. Alatnya ada tapi di Polda. Demi Pak Kiai tadi itu, mohon maaf, saya ke Polda. Saya berusaha ke Polda menghubungi rekan-rekan kami dari Reskrim Polres, dicek di Polda. Dan Polda itu bisa melacak dengan IMEI itu nomor barunya bisa dapat. Oh, gitu Pak. Dengan nomor IMEI di HP, ya. Nanti nomor baru yang dipasang itu dapat. Akhirnya kita hubungi, kita rayu-rayu, ketemulah. HP itu dipegang seseorang, kita ambil di Jalan Makbul. Jam 1 malam, ketemu di situ. Ternyata dia beli dari si A, gitu kan? Si A ketemunya, mohon maaf, orang. Dan tersangka kita dapat. Jam 6 sudah jambret di
kembali tadi itu, dengan begitu itu ya kita nggak riak, tapi kita beritahukan kepada masyarakat bahwa kalau hilang HP itu lapor. Ada sebelumnya kejadian begitu tidak lapor. Ada kejadian begitu tidak lapor. Mereka mengira bahwa wah paling-paling tidak kena gitu. Jangan. Ini penting. Edukasi masyarakat. Kalau Anda kehilangan HP itu segera lapor kami. Kami upayakan dengan teknologi IT tadi itu bisa ketangkap. Kalau Anda membiarkan itu, merajalela dia. Iya benar. Karena psikologis kriminal itu pada saat nyuri dapat, besok tidak punya uang dia, tidak mau nyangkul dia tidak, pasti nyuri lagi. Ya kan, psikologi orang pencuri kan begitu. Dapat dijual, wah enak ini. Timbang kerja yang berat-berat ya, kerja ditambah, kerja nyangkul kan, nyuri lagi. Artinya kalau panjenengan membiarkan tidak lapor kepada kami, justru itu nanti akan membuat kejadian serupa terulang lagi. Itu kiatnya supaya kepentingan publik, trust publik dari kepada Polri ini ya kita pendekatan masyarakat, ilmu, kecerdasan itu tidak mungkin sukses tanpa silaturahmi. Iya. Ilmu di kami ini ada ilmu kalau kita sekolah Kapolsek dulu, sekolah jadi Kapolsek ada manajemen di Kapolsek misalnya. Ini banyak ilmunya, cerdas kita mungkin di situ, membaca di situ. Tapi kalau ini tidak diimbangi dengan silaturahmi, hampir sia-sia. Pendekatan tadi itu, dengan kita mendekatkan masyarakat, beliau-beliau itu nggak ragu untuk menghubungi kita. Kalau kita nggak mau hadir ke undangan, yang mau undang besok ragu-ragu. Dengan melihat, oh Pak Kapolsek misalnya, anggota polisi ini sering hadir ke desa, mengharapkan diundang, kita omongkan di situ, kita WhatsApp imtihan itu, kita sampaikan, undanglah kami. Jangan mikir amplopnya, tidak usah. Dan kami ini, akhirnya setiap kejadian di sana, ada jembatan runtuh, ada jembatan longsor itu. Lainnya belum dengar, kami dengar duluan. Karena apa? Komunikasi tadi itu, kita buka betul. Kalau kita tidak buka sendiri kepada masyarakat akan ragu-ragu. Sampai tadi sampaikan bahwa kalau yang kita yang tidak buka memang sulit. Kalau kita diam saja, mereka ragu-ragu. Jangan kan Iya, gitu. benar. Begini Pak Polisi. Kalau kita datang ke masjid, kita datang ke pondok-pondok itu, ada acara apapun kita hadir di situ, lama-lama dekat. Setelah dekat, komunikasi lancar, maka trust tadi itu insya Allah tercapai. Iya, percaya. Baik, sahabat Gema Sematas, alhamdulillah. Setelah kita berbincang-bincang lama, banyak sekali nilai-nilai edukasi yang bisa kita petik. Intinya, jangan gara-gara seorang oknum kita menilai buruk sebuah institusi. Terima kasih. Nah, kalau lihat video ini secara full, kita akan mengetahui sosok petugas polisi, Pak ya, yang begitu melayani dengan menceritakan segala pengalamannya. Jadi, yang kehilangan dan beranggapan, oh nanti biaya motor sama biaya pengurusannya lebih mahal. Persepsi seperti itu bisa segera dihilangkan, Pak ya. Harusnya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas. Mengingat terasa ya? Sudah cukup lama. Habis ini kan kalau tur agak ramai, Pak. Jadi kita beredamnya juga masih amatiran lah, Pak. Bisa tembus. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih lanjut, Pak ya. Siap. Terima kasih. Mungkin pesan-pesannya, Pak, kepada sahabat Gema Sematas. Pesan-pesan kepada adik-adik Gema Sematas, satu, kami bangga, senang bangga kepada panjenengan. Adik-adik di sini ya, terbukti ini Pak Bindoro ini, Pak Ustadznya di sini sudah bisa mengoperasionalkan IT secara personal. Kemudian yang kedua, jangan terpengaruh sama lingkungan di luar. Yang di luar sana memang godaan itu banyak, godaan banyak, termasuk yang narkoba tadi itu. Yang ketiga, silaturahim ini adalah harga mati. Silaturahim harga mati. Komunikasi itu jangan menganggap polisi ini menutup diri. Semakin dekat dengan polisi, kami ini membuka diri. Semakin dekat, insya Allah apapun permasalahan sampean, masyarakat ini terselesaikan. Kami membuka dari hari ini, mulai hari ini kami berteman dengan panjenengan. Kiai Rofi adalah kiai saya, kami takdim pada beliaunya Kiai Rofi. Kemudian adik-adik kenal hari ini. Setelah kenal ini ada dua kewajiban. Berarti kita mulai mengikat silaturahim. Satu, kewajibannya adalah saling menyapa. Hati-hati, ketemu di jalan harus nyapa. Siap. Kalau saya tahu duluan akan saya sapa. Saya terapkan di masyarakat ini. Kewajiban setelah kenal itu silaturahim, saling menyapa. Nomor dua, saling tolong-menolong, wajib ini hukumnya. Saya akan ragu-ragu masuk ke sini kalau saya nggak pernah nolong sampean, misalnya begitu. Saya akan nggak ragu-ragu ke sini kalau saya jadi warga sini dengan cara bantu di sisi yang sulit. Apa yang sulit Pak Kiai di panjenengan apa? Kasih peran saya. Dengan begitu kami akan bisa kolaborasi dengan lebih baik. Baik, terima kasih
waktu yang sangat luar biasa. Mohon maaf telah mengganggu waktunya, Pak. Oh, tenang. Apalagi waktu Tidak libur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.